Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita dengarkan firman Tuhan, meneguhkan kita melakukan pekerjaan hari ini untuk kemuliaan-Nya, yaitu dari Yesaya 45 ayat 12. Tapi saya akan baca mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud menyelamatkan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering sekali kita memperkarakan segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk pergumulan pribadi. Tanpa sadar, kadang-kadang kita mau mengatakan, apa yang Tuhan lakukan ini? Ini tidak adil. Bukankah saya rajin beribadah? Mengapa Tuhan berbuat ini kepada saya? Saudaraku yang terkasih, pernyataan-pernyataan yang demikian dalam perikop ini juga dikatakan oleh umat-umat Israel ketika mereka di dalam pembuangan. Mereka mempertanyakan rencana Allah. Mereka mempertanyakan kebijakan Allah. Mereka mempertanyakan cinta kasih Allah. Mereka mempertanyakan bahkan kuasa Allah. Saudaraku yang terkasih, maka karena itulah di sini Yesaya mengatakan pertanyaan yang demikian sesungguhnya tidak pantas kita ucapkan, karena kita ini hanyalah tanah liat. Kita hanya seperti beling periuk. Bagaimana mungkin tanah liat bertanya kepada penciptanya yang mau menciptakan misalnya satu periuk, mengapa bentuk periuk ini begini? Mengapa bentuk saya seperti ini? Terserah siapa penciptanya, terserah bagaimana model periuk yang akan dilakukan, atau pas bunga, atau apapun yang dilakukan dari tanah liat tersebut. Sesungguhnya demikianlah hidup kita. Hidup kita, terserah Tuhan mau. Suka-sukamu Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan kita. Dan tentunya kita masih tetap percaya dengan firman Tuhan yang mengatakan, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Maka kalau Tuhan menempatkan kita sebagai aparatur negara, baik sebagai penegak hukum, baik juga mungkin sebagai karyawan, baik juga sebagai pekerja, penguasa, pengusaha, demikian juga hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai guru huria, sintua, dan lain sebagainya. Tidak patut kita mempertanyakan rencana Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah melakukan segala perintahnya seturut dengan kehendaknya, dengan satu keyakinan bahwa rancangan Tuhan pasti adalah rancangan damai sejahtera. Jangan pernah pertanyakan kuasa dan rencana Tuhan, tapi lakukanlah perintahnya. Niscaya kamu akan diberkati. Selamat melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, karena Tuhan merancang hidup kami untuk tujuan-tujuan mulia. Maka sekarang Bapa, mampukan kami untuk senantiasa taat, senantiasa melakukan tugas panggilan tersebut dengan sebaik-baiknya, hanya untuk kemuliaan nama Bapa saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.